Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu anak-anakku pada pertemuan yang ke-7 sebelum kita UTS. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari yang terkait dengan klasifikasi iklim. Itu coba bantu ya, bagaimana biasa pada setiap kali pertemuan. Dalam awal kita Al-Maidah, coba bacakan surat yang ada di share Bapak itu. Al-Maidah, dengar suara Bapak enggak? Halo, Al-Maidah? Iya, Pak. Coba bacakan surat Ar-Rum ayat 48. Sudah kelihatan, Mbak Al-Maidah? Surat yang Bapak tampilkan? Bentar ya, Pak. Saya nge-lag. Oh, nge-lag situ ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu allazi yursilu riyaha fatussiru sahaban fayabsutuhu fis sama'i kaifa yasha'u wa yaj'aluhu kisafan wa taral wadqa yakhruju min hilali fa iza asaba bihi may yasha'u min ibadihi izzahum yastabsirun. Syaraqallahu lazim. Terjemahnya adalah Allah, dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya. Dan menjadikannya bergumpal-gumpal, lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Tafsir daripada surat Ar-Rum ayat 48, ada beragam penjelasan dari kalangan ulama terhadap isi surat Ar-Rum ayat 48, sebagiannya sebagaimana di bawah ini. Allah dialah yang mengirimkan angin, yang menggerakkan awan yang berat karena mengandung air. Lalu Allah menyebarkannya di langit sebagaimana Dia kehendaki. Dia menjadikan awan-awan itu potongan-potongan,
maka kamu melihat hujan keluar dari celah-celah awan. Bila Allah mengirimkan hujan itu kepada hamba-hambanya, mereka pun berbahagia dan bersuka cita karena Allah telah memberikan hujan tersebut kepada mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, kita coba kembali ke materi awal kita yang terkait dengan pelajaran ke-7 pertemuan kita ini. Klasifikasi iklim baik materi untuk iklim global maupun khususnya kita di Indonesia ini, yang manakah di dalam klasifikasi beberapa wilayah akan mendapatkan penamaan tertentu penggolongannya itu, ya. Nah, saya mulai. Bila kita lihat di screen, sudah tampak belum, anak-anak? Sudah, Pak. Ya, sudah, Pak. Itu ada suatu kawasan ya yang kita sebut dengan wilayah Cibinong. Di situ ada gejala Cibinong, di mana ada dataran dari Jakarta hingga ke Bogor. Jakarta adalah wilayah dataran yang ketinggiannya mungkin hanya antara 0 sampai 15 meter. Nah, kemudian Bogor sampai puncak bisa lebih dari 100 meter. Nah, di sepanjang jalan, kalau kita melalui jalur yang saat ini disebut dengan jalan tol Jagorawi, itu ada suatu gejala di mana saat di suatu lokasi di Cibinong itu terjadi hujan, maka di Jakarta dan di Bogor clear, tidak hujan. Nah, gejala Cibinong itu ada suatu gejala di mana perbedaan penerimaan hujan di suatu kawasan itu berbeda dengan daerah sekitarnya. Nah, gejala Cibinong itu mengatakan bahwa satu tempat seperti Jakarta hujan, di Cibinong clear, di Bogor hujan. Jadi ada istilah seperti itu. Nah, itu diakibatkan adanya perbedaan penerimaan hujan di satu wilayah dengan wilayah lain. Kalau kita katakan kalau di dalam musim namanya zona musim. Jadi ada satu zona yang seringkali mendapatkan hujan dan ada juga yang sama sekali ya kan tidak bisa dikirakan atau diperkirakan hujannya itu. Ya. Nah, selanjutnya kalau kita bicara masalah namanya iklim, maka kalau kita menentukan iklim di wilayah negara kita, itu terdapat ada 4 indikator atau penyebab atau variabel yang bisa menentukan besar atau penamaan dari mana iklim itu suatu wilayah atau iklim dia, iklim A, iklim B, atau iklim seterusnya. Nah, di dalam adanya indikator atau variabel yang kita tentukan di sini, ya, maka yang paling utama adalah bagian A, yakni letak dari khatulistiwa. Negara Indonesia itu terletak di daerah ekuator yang kita sebut dengan khatulistiwa. Jadi di tengah-tengah kalau kita misalkan menganggap ada suatu garis daripada pembagian dari belahan bumi utara atau BBU, ya kan, namanya belahan bumi utara atau BBU atau istilah dari luar namanya Northern Hemisphere, ya. Kemudian di bagian selatan adalah Southern Hemisphere, jadi belahan bumi utara dan belahan bumi selatan, maaf. Nah, di situ Indonesia terletak di tengah-tengahnya.
ekuator. Sama halnya di negara ya kan seperti Brazil, ya itu di tengah-tengah dari negara Amerika Selatan ya maksudnya itu. Nah, letak daripada khatulistiwa itu menentukan ya panasnya suatu wilayah, kondisi panas suatu wilayah. Ya kan? Jadi kekuatan panasnya itu karena di suatu wilayah yang disebut dengan khatulistiwa atau daerah tropis itu menentukan daripada besarnya DKAT. Jadi DKAT itu adalah daerah konvergensi antar tropis. Daerah-daerah yang memiliki tingkat panas lebih tinggi dibandingkan wilayah lintang lainnya. Lintang lainnya contoh seperti Jepang, ya itu subtropis. Ya, kalau kita tropis, Jepang subtropis. Mereka juga mengalami musim dingin, ya 4 musim. Kalau kita cuma 2, musim hujan dan musim kemarau. Dari kondisi panas juga ditentukan oleh perbedaan suhu karena ketinggian. Nah, tadi saya sudah mengatakan bahwa kalau di Jakarta suhunya itu 26 derajat Celcius rata-rata tahunan, maka kalau kalian itu berangkat ke Bogor atau ke daerah yang lebih tinggi, Sukabumi, maka setiap kali kenaikan 100 meter itu akan ya menurun suhu dari 20 derajat tadi. Jadi suhunya berkurang 0,6 derajat Celcius. Jadi kalau ketinggiannya misalnya situ 1.500, kamu hitung saja di Jakarta yang tadi tinggi 15, ya kan, berapa pengurangannya. Kalau misalnya naik 100 meter, ya suhunya turun, berarti makin lama di daerah puncak itu makin dingin. Yaitu namanya kita sebut lapse rate. Ya. Jadi perbedaan suhu karena ketinggian. Bisa juga indikator panas ditentukan oleh perbedaan suhu permukaan. Perbedaan suhu permukaan kita sudah belajar 2 istilah, ada albedo dan ada insolasi. Perbedaan suhu itu tergantung daripada tutupan lahan. Ya kan, kalau dia misalkan berbentuk sawah, maka penerimaan daripada matahari, albedonya yang kemarin kita pernah pelajari, itu berbeda dengan kota ya atau daerah bergurun pasir seperti itu. Panas juga ditentukan oleh arus laut ya. Dari arus laut itu juga kita mengetahui adanya perbedaan suhu permukaan laut yang kita sebut dengan SST, si surface temperature. Nah, itu kita nanti belajar dari istilah si surface temperature bisa menentukan apakah bulan yang kita akan masuki, bulan Desember atau nanti bulan Januari, itu dipengaruhi oleh ya kan La Nina atau El Nino. Ya kan, La Nina berarti di Indonesia banyak hujan. Kalau El Nino kita berarti masuk musim kemarau, ya kemarau terus. Gitu. Iklim kedua dari RI yang mempengaruhi adalah letak di antara 2 benua. Ya, siapa yang tahu di antara 2 benua itu, ya kan benua apa saja? Jika benua apa? Benua Asia, Pak. Satunya lagi benua Asia 1, kan ada 2 benua. Letaknya di antara 2 benua. Antartika, Pak, Antartika. Antartika terlalu jauh, Mbak. Yang sebelah selatan kita, Asia sebelah utara. Australia. Australia Australia, ya? Pak. Ya, Australia. Mengapa? Karena 2 benua itu yang mempengaruhi angin monsun ini. Yang kita sebut dengan musim baratan, itu artinya berasal dari Asia. Dia membawa banyak hujan. Tapi kalau monsun yang dibawa oleh wilayah Australia itu monsun timuran. Dia membawa kemarau, kekeringan. Kan di Australia itu banyak yang daerah-daerah bergurun juga ya di daerah sana itu.
Sama seperti di daerah Arab Saudi, mereka banyak gurun juga itu. Ya, di Australia membawa kemarau kering itu, ya. Nah, angin monsun itu ada disebut gerakan utama. Ini gerakan angin ini, masa udaranya, ya, atau gerakan setempat. Gerakan utama itu kita bisa lihat nanti seperti angin-angin yang disebut dengan angin yang di atas kita. Seperti kemarin itu misalnya siklon tropis, ya kan? Yang Bapak nulis mengenai Cempaka. Kemudian ada Ibu Dahlia punya nama, ya kan? Angin siklon tropis Dahlia. Adanya namanya kembali kemarin ada namanya ditambahkan dengan bunga lainnya, ya kan? Cempaka itu, ya. Ada juga kemarin yang dikatakan Maulu dari Filipina. Nah, gerakan setempat kita seperti angin darat, angin laut, ya, angin gunung, angin lembah. Gitu. Lalu ada lagi indikator ketiga yang membuat kulit RI itu berbeda dengan wilayah negara lainnya, yakni sifat kepulauan. Ya, kita tahu bahwa kita memiliki pulau-pulau yang baik yang besar maupun yang kecil, ya kan? Coba siapa yang tahu pulau yang besar apa saja? Pulau Jawa. Sumatera ya Pak? Sumatera betul. Dan Sulawesi. Kalimantan, Sulawesi, dan satu lagi Papua. Papua, ya kan? Kalau pulau-pulau yang kecil kita banyak tuh, ada Bintan, ya, Pulau Bintan, kemudian ada juga Pulau Batam, ya. Kemudian ada juga kita ingat ada Pulau Selayar, ya, pulau-pulau di Ambon misalnya, ya kan, Pulau Ambon gitu. Banyak ya. Yang paling banyak lagi yang kita hitung padahal nggak ribuan, ya. Kepulauan Seribu, ya, karena banyak, ya, kita sebut Kepulauan Seribu, ya kan, Million Island gitu. Nah, untuk sifat kepulauan menyebabkan terjadinya kelembaban. Tuh. Ya, kelembaban itu, ya, kita tahu bahwa lembab itu, ya, kita satuannya persen. Kita belajar kelembaban itu dipengaruhi oleh banyak sedikitnya curah hujan, kondisi awan, dan lain-lain. Lembab itu. Nah, kalau sudah ingin masuk misalnya ke hujan, biasanya kelembabannya tinggi, hampir 100% biasanya. Kelembaban itu juga ada kelembaban menurut ketinggian, seperti tadi juga sama seperti suhu dia. Kelembaban musiman, ya, musim kemarau dan musim hujan. Yang indikator terakhir keempat adalah letak daripada posisi wilayah Republik Indonesia. Letaknya di antara 10 derajat lintang utara hingga 10 derajat lintang selatan. Nah, kalau kita mau memetakan daripada wilayah RI, ya, kalau untuk lintang utara biasanya kita di peta itu kalau desimalnya itu atau untuk lintang bujurnya positif lintang utara. Ya, kalau misalnya untuk lintang selatan negatif. Kalau positif terus nanti kita buat tidak negatif, nanti dia tidak cocok lokasinya. Ya, kalau di peta begitu. Nah, untuk letak di antara 10 derajat lintang utara hingga 10 derajat lintang selatan, ya, itu juga menentukan bebas tadi yang saya sudah katakan siklon tropis, bebas topan. Jadi sebenarnya jarang atau tidak pernah dulu yang namanya siklon tropis, badai tropis, ya kan, memasuki wilayah Indonesia, wilayah kita, negara Republik Indonesia. Kenapa? Karena perputaran daripada bumi, ya, rotasi bumi, itu akan menimbulkan efek Coriolis. Nah, kalau Coriolis itu artinya suatu gaya, ya, yang muncul karena adanya perbedaan, ya kan, tempat-tempat yang berputar secara rotasi, ya. Bumi berputar pada porosnya dan bumi berputar mengelilingi matahari, revolusi. Nah, bebas topan seharusnya. Tapi saat ini karena sudah dikatakan oleh para ahli perubahan iklim
Maka ada beberapa yang kemarin terjadi di NTT, suatu badai tropis yang memasuki wilayah daratan, ya, siklon tropis itu. Sama seperti di Amerika, pernah itu malah banyak tuh siklon tropisnya seperti Hurricane Katrina, gitu. Kemudian ada juga yang nama-nama wanita, perempuan itu, ya. Ada namanya apa namanya siklon tropis Ana. Ya. Nah, kalau kita pernah juga menamakan siklon tropis dengan nama dewa, dewa Durga. Nah, itu banyak yang komplain itu, di Bali, ya. Jangan dong masa siklon tropis, badai tropis itu angin yang kencang dinamakan dengan salah satu dewa mereka, itu komplain. Jadi sekarang berubah menjadi nama-nama, ya kan, nama kembang, nama bunga, gitu, cempaka, dahlia, mawar, dan seterusnya. Ada juga nanti mungkin kalau nanti ada lagi mangga. Nah, kemudian juga bebas doldrum. Nah, doldrum itu kayak semacam bolakan daripada angin besar, ya, doldrum namanya itu. Jadi pusaran. Nah, dari kesemuanya ini 4 faktor dan kemudian dibagi-bagi lagi menjadi indikator subindikator yang banyak tadi, itu akan menentukan perbedaan unsur-unsur iklim, suhu, angin, dan hujan. Sehingga dari beberapa unsur cuaca iklim itu kita buat analisa, ya, kemudian klasifikasi. Setelah itu bagaimana implementasinya, penerapannya itu, ya. Ada pertanyaan sampai penjelasan Bapak sampai sini? Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak, Bapak lanjutkan. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke. Selanjutnya adalah materi kita, yaitu klasifikasi iklim, ya. Yusran, bacakan. Ya, klasifikasi iklim. Iklim merupakan gabungan berbagai kondisi cuaca sehari-hari atau merupakan rata-rata cuaca. Kemudian anasir iklim atau anasir cuaca. Untuk mencari harga rata-rata tergantung kebutuhan dan keadaan. Perlu diketahui bahwa untuk mengetahui penyimpangan iklim harus berdasarkan pada harga normal suatu harga rata-rata selama 30 tahun. Hampir tidak terbatas jumlah iklim di permukaan bumi ini yang memerlukan penggolongan dalam satu kelas atau tipe. Semua klasifikasi iklim buatan manusia sehingga masing-masing ada kebaikan dan keburukan. Tujuannya adalah berusaha untuk menyederhanakan jumlah iklim lokal tidak terbatas menjadi golongan yang jumlahnya relatif sedikit yang mempunyai sifat-sifat penting yang bersamaan. Nah, benar ini, ya. Jadi sebenarnya karena keperluan iklim di suatu wilayah, jadi manusia itu bebas, ya, membentukkan iklim aku di mana gitu. Jadi para ahli menentukan itu juga berdasarkan kemaunya dia gitu loh. Baik nggak sini iklimnya, dibuatlah kelas-kelas seperti itu. Nanti kita lihat itu beberapa contoh yang dibuat oleh para ahli, baik dari Köppen, kemudian Smith Ferguson, karena itu bergantung daripada keinginannya terhadap tujuan utamanya. Tujuannya misalnya dia ingin mengetahui anasir iklim itu didasarkan pada pertanian atau suatu tempat yang kira-kira seperti wilayah-wilayah savana, ya kan, daerah-daerah steppe di NTT. Jadi bisa gitu dengan beberapa kriteria rujukan yang ada. Jadi kalau kita bandingkan antara anasir iklim dan anasir cuaca, sebenarnya itu berbeda. Perbedaannya adalah kalau cuaca itu lebih menekankan kondisi udara sesaat, ya, dan
daerahnya nggak luas. Gitu. Tapi kalau iklim itu bisa suatu kawasan regional bisa. Jadi kalau iklim itu lama, maka disebut juga iklim itu statistik cuaca. Setelah mendapatkan data cuaca yang lama, ya apalagi kalau datanya 30 tahun, itu kita sebut dengan standar normal dari iklim. Begitu. Ini dikatakan untuk mencari harga rata-rata tergantung kebutuhan dan keadaan. Perlu diketahui bahwa untuk mengetahui penyimpangan iklim harus berdasarkan pada harga normal. Ini standar itu, harga normal, suatu harga rata selama 30 tahun. Jadi seorang pakar ahli membuat rata-rata iklim itu tidak cukup setahun sebenarnya. Karena yang menentukan itu adalah waktu yang selama 30 tahun. Itu rata-rata. Dan itu juga lihat datanya harus lengkap. Tidak yang bolong-bolong. Apalagi sekarang ini sedang eranya perubahan iklim. Itu proyeksinya itu bisa 100 tahun. Datanya juga dikumpulkan harus lebih daripada 30 tahun sebenarnya. Gitu. Tapi patokannya adalah normalnya 30 tahun. Gitu ya. Itu perbedaannya. Jadi kalau cuaca itu bergerak di ranah sesaat, kemudian area tidak luas, iklim itu lama dan areanya agak luas. Nah, kita lihat di sini ada beberapa penggolongan iklim di sini ya. Maksudnya ya. Penggolongan iklim. Nah, klasifikasi dengan dasar temperatur. Yang pertama itu klasifikasi yang dibuat pada zaman Yunani. Oh, udah lama sekali kalau zaman Yunani ini. Termasuk peradaban yang apa istilahnya tuh lama ini Yunani ini. Peradaban yang awal-awal pada saat itu. Daerah tropika itu ada. Kemudian daerah sedang dibuat juga dan kutub. Nah, itu. Kemudian ada klasifikasi dari Klages yang dibuat tahun 1942. Terkenal nih ada 2 klasifikasi Köppen. Nah, nanti kita lihat bagaimana pembagiannya wilayah di seluruh dunia. 3 klasifikasi Thorne White. Yang keempat klasifikasi yang ada di Indonesia yang kita pakai adalah klasifikasi Moore, klasifikasi Smith and Ferguson, dan klasifikasi Oldman. Ya. Lalu hubungan iklim dan lingkungan. Nah ini tujuan dibuatnya itu klasifikasi iklim. Kita lihat ini karena mencari hubungan ya antara iklim dan lingkungan. Yang pertama iklim dan pertanian, iklim dan hama, penyakit tumbuhan, iklim dan sumber daya air, iklim agihan vegetasi dan jenis tanah, kemudian 5 iklim dan ternak. Ya, nah, berdasarkan temperatur seperti tadi di awal di atas. Klasifikasi pada zaman Yunani itu ada 3 daerah. Daerah tropika tidak ada musim dingin. Temperatur terus-menerus tinggi. Ya, kita ini termasuk ini ya. Kita nggak pernah alami yang namanya musim dingin. Daerah sedang ya, baik utara, baik selatan. Di sini ada musim yang berbeda gas. Satu musim panas, hangat, lainnya sejuk, dingin. Nah, yang ketiga dari zaman Yunani itu daerah kutub, baik utara atau selatan, Antartika yang tadi kalian sebutkan, atau Arktik. Tidak ada musim panas, temperatur rendah, ya. Dia di sana dingin terus, gitu. Sedangkan klasifikasi Klages tahun 1942 5 daerah dibagi dalam daerah tropika, daerah subtropika, daerah sedang, daerah dingin, daerah kutub. Nah, untuk kriteria daerah tropika, rata-rata temperaturnya lebih dari 20 derajat Celcius. Nah, kita termasuk tuh. Kita bisa dari 26, apalagi kalau misalnya saat ini suka kalau musim kemarau suka itu 32, 33, nah, gitu. Ya. Daerah subtropika 4 hingga 11 bulan temperaturnya lebih dari 20 derajat Celcius. Daerah sedang 4 hingga 12 bulan temperaturnya antara 10 derajat hingga 20 derajat Celcius. Daerah dingin 1 hingga 4 bulan temperaturnya antara 10 hingga 20 derajat Celcius dan yang lainnya kurang dari 10 derajat Celcius. Daerah kutub
Temperatur rata-rata minus 1 derajat Celcius. Dengan tanpa bulan yang temperaturnya lebih dari 10 derajat Celcius. Ya. Nah, baik ya. Saya absen terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan lagi. Jika Mutiarada, Anggi Galistiada, Sri Sari Rusningsih, Osama, Nisrina, Yusron, Siska, Salsabila, Muhammad Wira, Wildan, Abdul Ikram, Wahyu, Angga Doni, tolong tambahkan NIM-nya, Mas. Angga Abdul Ikram, Wahyu Pramono, Almaita Dinda, kemudian juga Vicky, Rijal Batur Rahman, on cam Rijal, atau memang nggak mampu HP atau laptopnya, coba Bapak mau foto dulu, laporan nanti ke Prodi. Wisnu Dian Pratama, ya. Baik anak-anak, Bapak masih ada sisa waktu untuk sesi pertama sekitar 8 menit, ya. Nah, tolong kalian kerjakan, ya kan, karena minggu depan kita, bukan minggu depan, malah mulainya 15 besok ya, itu ada UTS. Angga Doni belum bisa pakai NIM, nggak apa-apa, yang penting on dulu. Bapak mau ambil 1, 2, 3, oke. Berikutnya 1, 2, 3. Baik, terima kasih ya. Jadi untuk UTS kalau sempat Bapak berikan kisi-kisinya juga ya. Nah, sebelum kalian rehat dengan Zoom yang baru, saya coba berikan tugas ya, nanti kamu bisa gabung lagi ya. Ini adalah kamu coba kerjakan dulu nanti. Apa namanya, yang terkait dengan tugas yang diberikan oleh saya. Tulis kedua, Mbak ya. Saya kirim ke grup kamu, kemudian saya akan tampilkan juga dan saya akan jelaskan. Jelas A. Nah, kalau kamu pakai HP bisa dilihat. Bapak juga bisa munculkan ke kalian. Saya akan bacakan yang pertama ya. Soalnya pertemuan kita yang keempat dan keenam ini adalah Bapak rangkum. Nomor 1, soal nomor 1, perhatikan. Ada 4 faktor pengendali curah hujan di Indonesia. Bagaimana proses dinamikanya? Ya. Bagaimana proses dinamikanya? Faktor yang pertama misalkan tadi adalah monsun ya, dari barat
Asia, menentukan curah hujan yang banyak di wilayah kita. Kemudian untuk angin timuran yang membawa musim kemarau, berkurangnya curah hujan di wilayah Indonesia. Ya. Kemudian kamu buat, karena kita sudah belajar yang terkait dengan dinamikanya. Unsur yang pertama yang tadi saya katakan angin monsun, baratan dan timuran. Kamu bedah bagaimana. Kemudian ya, kamu lihat lagi faktor kedua adalah yang tadi saya sebut dengan unsur La Niña dan El Niño. Perbedaan suhu muka laut antara Pasifik dengan wilayah kita. Yang ketiga adalah dipole mode yang ada di Samudra India, di mana daerah dengan suhu tinggi di sana, di Indonesia rendah. Kemudian yang berikutnya faktor dari Madden-Julian Oscillation, yang saya beri tugas kalian untuk mencari bahan di jurnal yang saya tulis. Ya, yang terakhir kita bisa juga dampak lokalnya bisa kita lihat, ya, yang terkait dengan adanya banyak pegunungan di suatu wilayah di Indonesia. Itu soal nomor 1. Soal nomor 2, ceritakan berdasarkan empiris pengalaman saudara jika melihat ranting sign of global warming yang Babalgit itu, yang sebelum era industri, bagaimana konsentrasi CH4 dan CO2, itu sign of global warming. Yang ketiga, uraikan beberapa istilah teknis dalam meteo dan klimatologi di bawah ini. Nilainya 20 ya untuk albedo dan insolasi. Dan teknologi adaptif di dalam menghadapi perubahan iklim. Pertanyaan keempat, mau ngapain sih seorang anak Swedia harus sudah payah ngurusin global warming dengan cara mogok sekolah? Apakah saudara setuju? Ya atau tidak? Jelaskan menurut pemikiran saudara. Pertanyaan terakhir, kuis hari ini untuk kedua, mengapa kita harus berpakaian serba putih dengan pakaian ihram saat menunaikan haji? Ya, kita ingat bahwa di dalam salah satu bagian materi kita kemarin, putih itu lebih, ya kan, lebih mudah untuk menyerap daripada hitam. Nah, bagaimana prosesnya mengenai baju putih seperti itu? Ya, baik. Ada pertanyaan dari 5 soal. Nanti kita gabung ya, Bapak kasih waktu lagi kamu sekitar 15 menit untuk menelaah. Boleh langsung dikerjakan atau tidak, karena Bapak menunggu ya kan soal ini jawabannya sampai maghrib hari ini. Ada pertanyaan? Silakan. Pak, mau nanya dong, Pak. Ya, silakan Mas. Itu maksudnya yang di soal itu kan ada 20, itu maksudnya apa, Pak? Dalam satu soal Bapak kasih 20, berarti kalau jawaban kamu benar, pemikiran kamu itu Bapak terima, nilainya 20. Tapi kalau misalkan ada kurang-kurang dikit, 18 gitu loh. Atau misalnya, nggak kena banget nih, Bapak kasih 5, nggak mungkin 0 kasih. Itu nilai, Mas. Oke, Pak, siap. Untuk batas akhirnya sampai maghrib kan, Pak? Ya, sampai maghrib, Mas. Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Nah, bagian-bagian ini kamu harus pelajari, khawatirkan nanti UTS juga ada lagi biasanya. Ya, kalau Bapak misalnya suka nyantolin, capek untuk bikin soal ini aja dipakai lagi. Nah, itu kuis-kuis yang kemarin itu biasa diulang dalam pertanyaan UTS. Atau hal yang baru, ya hal-hal yang baru yang update.
kayak Greta itu kan sekarang dia lagi ke Glasgow itu, ke Inggris lagi protes mengenai pertemuan COP